pengantar kembali sedikit kajian sebelumnya. Wasyari'atu bila hakikatil atilah wal hakikatu bila syari'atil batilah. Ini beramal atau memelihara atau berilmu hanya di level syariat saja, tiada menguasai ilmu hakikat, itu hamba. Dan beramal atau berilmu menguasai hakikat, tidak lagi berilmu syariat, batil, sia-sia. Apa sia-sia? Banyak fitnah. Kenapa banyak fitnah? Solat tak beruduk lagi dia. Banyak fitnah. Solat syariatnya 5 kali sehari semalam, dia tidak lagi pernah hadir solat berjemaah, maka disebut namanya eling kata orang dulu. Maka terjadilah fitnah, batil. Maka kenapa Nabi itu tidak ada fitnah pada dirinya? Karena dia bersyariat, bertarekat, berhakikat dan bermakrifat. Dan uswah kita tidak ada di dunia ini paling sempurna di alam ini kecuali Rasulullah. Ulama ahli makrifat tetap beruswah kepada Rasulullah. Apalagi kita. Nah, sekarang kita coba masuk ke kajian solatnya. Soal, berapa martabat orang yang solat? Berilah jawabnya. Martabat lagi ya, tingkatan. Jawab. Adapun martabat orang yang mengerjakan solat itu ada 3 martabat. Pertama, solat di level atau martabat syariat, istilahnya sama kan? Kedua, solat atau martabat di level thariqah. Dan ketiga, solat orang di level hakikat. Jadi syariat, thariqah, hakikat. Soal mana rupa? Kan pertanyaan rupa lagi, Bu. Berarti kalau rupa ada wujud bentuknya, bukan wajah. Mana rupa salat orang syariat? Apa hukumnya? Mana rupa salat orang thariqat? Apa hukumnya? Mana rupa orang salat di level hakikat? Ya. Jawab. Adapun salat orang syariat itu yaitu orang memandang daripadanya kepada Allah serta suci daripada riya dan sum'ah, semata-mata harap dapat pahala dan takut akan azab, serta mengetahui segala syarat dan rukunnya. Syaratnya dan rukunnya, mengetahui segala yang membatalkannya, dan hukumnya orang sholat di level ini adalah syirik semata-mata. Syirik. Kenapa syirik? Karena bermula amal syirik tiadalah sekali-kali diterima amalnya jikalau ya, sebesar bukit sekalipun tetap dia tidak diterima. Kenapa disebut syirik? Karena dia masih berharap dapat pahala. Berharap takut akan azab Allah. Bukan sholat untuk Allah. Makanya niatnya masih salah. Untuk dapat pahala ya. Betul. Maka sholat itu kan ilahi anta maksudi ridho kamu. Engkau yang kutuju. Dirubah lagi ya. Bukan surganya kita tuju. Doanya dirubah. Padahal kita udah bebas dari ria. Udah bebas dari ujub. Udah bebas dari sum'ah. Bukan sholat lagi ingin dipuji orang. Tapi di level kajian mengungkap rahasia ini, rupanya kita masih terjebak sih.
Syirik. Karena masih berharap pahala. Pahala. Berarti kan ya sama dengan anak TK. Masih berharap hadiahnya. Iya. Baca ini untuk dapat ini, buat sholat untuk dapat pahala. Tidak untuk Allah. Begitulah ya. Jadi salah enggak? Enggak, Sesuai karena tingkatan. sampai itu lah. Iya. Kita belum sampai situ. Iya. Jadi awak harus menyembunyikan amal ibadah awak kenapa jangan tahu orang gitu Ustaz ya. Karena kan dia awak kan sampai tarian lebih kau kan. Bagaimana caranya menyembunyikan amal ibadah tidak diketahui orang? Ada enggak ibadah yang tidak diketahui orang? Ada. Apa contohnya? Apa inilah tadi apa tuh mengingat Allah tuh zikir. Jadi tidak diketahui orang. Iya. Kita dengan Allah ini yang tahu. Zikir qalbi. Kita ini orang atau tidak? Allah. Jadi satu hari karena udah mengaji, jadi kata guru tuh, ini kisah ulama sufi. Sekarang Tuan akan dijadikan asisten saya, kata guru. Syaratnya mudah. Apa syaratnya? Besok kalian bawa 1 ekor ayam. Murid itu ada 5 orang. Jadi kata gurunya, hari ini akan ditentukan siapa yang pantas menggantikan posisi saya. Apa? Silakan disembeli hewan ini, burung ini atau unggas ini atau ayam ini, setiap kita dengan syarat tidak diketahui oleh orang. Siapa cepat, dialah yang akan menjadi pengganti. Berlari. Ada yang pergi ke kaki gunung, ada yang pergi ke lurah, ada yang pergi cari pohon besar. Begitu tidak ada orang lain, disembelih. Datang. Sampai 4 orang datang. Yang satu lama tak datang-datang. Udah sampai 3 jam baru dia datang. Dia datang dengan linangan air mata. Lalu guru bertanya, siapa yang udah berhasil? Semuanya mengangkat. 4 orang sukses menyembelih. Di mana kamu sembelih? Saya di lembah. Kamu di mana? Saya di bawah pohon besar. Kamu di mana? Saya di kaki gunung. Tidak ada orang lagi? Tidak ada. Yang satu ini tidak disembelih. Takut ada orang terus. Lalu bagaimana? Kenapa kamu tidak sembelih? Setiap saya mau menyembelih, ada orang menyaksikan. Siapa? Saya. Engkaulah penggantiku. Jadi ada. Ada. Iya, katanya Ustaz. Udah awaknya udah. Jadi artinya Awaknya udah. boleh kita membuka aurat, boleh selama tidak disaksikan oleh orang. Tidak pernah. Itu orang. Maka tak terpernahlah terbuka lagi Ya, aurat. udah tampan. Boleh kita berdusta, boleh selama kita di saat tidak ada orang yang mengetahuinya. Allah redha, tapi tidak diketahui lagi oleh orang. Tapi selama kita tahu, berarti itu orang-orang berarti lagi gitu deh. Makanya sering kita buat perumpamaan di adik-adik kita mahasiswa. Kenapa kalian saat tidak ada orang di kos, setelah mandi menjemur pakaian, kok berpakaian hanya menutup yang pantas saja? Kan tidak ada orang, Pak. Jadi yang bergerak pergi menyuci pakaian seperti itu, kerbau atau hewan? Saya orang, Pak. Kalau begitu, kamu boleh berpakaian seperti itu selama kamu tidak disaksikan orang. Jadi begitu. Oh, jadi saya waktu itu tidak menulis siapa tidak. Begitulah. Dia cari ciri berakal sehat tuh bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu orang berilmu. Jadi tidak ada yang salah. Yang salah yang belum tahu. Jadi tidak ada yang dihukum. Jadi dihukum sesuai. Makanya Allah tuh sebut, kenapa Nabi Adam tuh berdoa?
zalamtu zulman katsira. Kena di kita sendiri. Allah tidak pernah buat. Maka di kajian fikih itu in ahsantum ahsantum. Nah, jadi kita bentuk. Jadi besok ingin lebih cantik sampai kepada utuh Rabbani itu, jangan bohongi dia. Jangan dustai dia. Itulah ya. Barulah nanti sampai kepada aslinya. Jadi jangan kita bertemu di dunia ini sekali. Kenapa kita haru? Mak cerita nanti dalam kajian Ma'rifah, lebih nikmat saat bertemu dengan Rabbani itu daripada jima dengan istri dan suami. Makanya kenapa siapa tuh Syekh Burhanuddin sampai memecahkan dikibirinya sendiri karena dia paham itu. Kan dia uji oleh gurunya kan, ditinggalkan di rumah, disuruh anak gadisnya yang jaga. Dia tahu sampai dipecahkan telurnya sendiri. Karena dia ngerti ya. Nah, itu tingkat muqtadi. Level syariat. Salat di level syariat ternyata masih terjebak dengan syirik. Walaupun sudah terbebas dari riya dan sum'ah. Adapun salat orang thariqah itu yaitu i'tikadnya hadir Allah Ta'ala pada hadapannya ya, melihat segala perbuatan dan mendengar akan segala bacaan ya, maka sangat husuknya dia dan tadarruknya karena Allah Ta'ala hadir pada hadapannya dan suci daripada riya dan sum'ah, tiada harap akan pahala dan tidak takut akan siksanya. Hanya memandang dirinya itu hamba mengerjakan perintah Allah atau suruh meninggalkan apa yang dilarangnya. Ya. Ya. Meninggalkan apa yang ditegah, hanya diterima amalnya, dan daripada sekedar hadir hatinya kepada Allah Ta'ala dalam salat ini, orang yang memandang daripada Allah kepadanya, hukumnya tetap juga syirik jua. Masih syirik dia, tetapi dia lebih halus daripada syirik sebelumnya, maka disebut syirik khafi. Itulah tingkat daripada orang tadi ya, karena adanya wujudnya. Masih ada dia berhadapan, berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dihadirkan Allah itu, dia dan Allah. Dia udah terbebas dari, tidak lagi harap pahala. Tentu riya dan sum'ah pun tidak ada. Tapi karena masih hadir, ada dia dan Allah, belum senyawa, maka tetap masih syirik. Cuma syirik syirik halus. Masih nampak kita. Nampak kita ya. Makanya lebih latif lah ya. Lebih halus. Jadi kalau sampai sehalus itu, makanya semut berjalan mungkin bisa didengar lagi ya. Begitu halusnya. Ini puso lewat bergetar rumah, tidak ada masalah. Begitu kasarnya. Lah disindir, tidak masuk. Lebih dahsyatnya, lah dimarahi. Pura-pura tidak tahu dia. Kenapa begitu kasar? Inilah salahnya. Mungkin solatnya tidak halus. Maka disebut hamba. Solat di level syariat saja tidak berhakikat, tidak masuk ilmu hakikat, hamba. Itu ya. Orang kasar. Jadi kalau kasar tidak bisa mendengar yang halus, tidak bisa berdialog dengan. Kenapa orang bisa berdialog dengan angin, dengan jin, dengan batu? Karena dia udah halus. Jadi lebih Islam pula kadang orang yang tidak bersyahadat itu daripada
karena dia melatih dirinya. Masuk terakhir, salat di level hakikat atau orang di level hakikat itu, yaitu orang tiada lagi memandang bagi dirinya amalnya, memandang fiil atau perbuatan itu adalah kelakuan Allah Ta'ala yang berlaku pada dirinya, yang ditakdirkan pada azali sebelum dijadikan. Dia hanya memandang bagi dirinya jadi alat, sekedar seperti kalam pada orang yang menyurat. Maha suci Allah Ta'ala daripada alat. Hanya dipandangnya segala amalnya minallah, billah, Allah, daripada Allah, dengan Allah dan bagi Allah. Inilah orang yang lepas daripada syirik yang halus. Inilah yang sebenar-benar salat yang bernama otak salat wallah al-mawadi wallahu al-wadi. Jadi tidak ada lagi kita. Itulah bertemu Allah. Maka waqimus shalah itu ingat Allah, tidak ada lagi ingat kita. Karena itu dia kerja fikir, Bu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah li zikri. Salat hanya ingat Allah, tidak ada lagi wujud kita. Tidak ada. Betul-betul tidak ada kita. Jadi yang bergerak itu kan Allah. Maka berarti udah full penyatuan sifat makni dan maknawiyahnya. Maka disebut antal maut qabla al-maut, mutu qabla al-maut. Mematikan diri. Inilah disebut mempanahkan. Tidak ada wujud kita lagi. Allah. Itu beda lagi. Bedanya. Sebab dalam. Rasanya mudah dipahami itu ya. Jadi yang kita carinya soal hakikat. Hakikat kau dapat. Hakikatnya. Ya, tidak ada lagi pandang diri kita. Jadi waktu sholat itu kita mengingatkan yang melaksanakannya sholat Allah gitu ya saja. Bukan di level etikat. Ini ada dulu level bacaan, Ya. di level keyakinan ada dulu, Bu. Di level etikat tetap dihukum kafir zindik. Tapi di level zuk, maka di level zuk itu ini perumpamaan ya. Begitu kita dah paham, ada instruksinya, sekarang sholat asar, sholat zuhur, berakaat gitu. Mengaku insani kepada Rabbani. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah itu kan berselawat kepada Nabi. Selawatlah Rabbani kepada insani. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam keadaan nafas di tahan. Allahumma salli ala. Terangkat nanti tu. Pasti merinding dia. Pasti merinding. Pasti merinding. Tapi kami belum sampai merinding lagi Ustaz. Bisa lagi. Pasti belum apa gitu Ustaz. Kan tidak ada bacaan di situ lagi. Iya. Paham, kita mengikuti perintahnya. Dan tidak ada kita lagi. Maka disebut aratu rabbi bi rabbi. Aku menyembah Allah itu dengan Allah sendiri. Maka disebut di kajian fikih syaratnya la haula wala quwata illa. Jadi tidak kita yang sholat. Tidak kita yang sholat. Habis kita. Maka disebut namanya melampaui. Kalau disebut dulu penyatuan. Berarti kalau penyatuan ada dua yang disatukan. Mungkin 3, mungkin 5. Ini tidak ada lagi. Panah dia. Tidak ada lagi. Rabban. Jadi kalau level itu tidak ada lagi. Cuma mungkin karena kita dunia kita masih ada, kadang bisa kita panah, kadang dia lepas. Ya, tidak apa-apa. Memang beruntung Bu bagi yang udah pensiun enak, macam bunda enak. Jadi Dapat ketika latihan. membaca Al-Fatihah itu tuntut dirinya tuh Ustaz. Artinya memuji dirinya surang, Iya. minta dirinya surang, minta tolong Iya. surang. Iya. Makanya untuk apa lagi pertolongan kepada makhluk? Yang terbayang kan gitu kan. Hmm. Iya. Berarti Allah. Dia
dia yang punya kuasa, dia yang berkuasa. Tak tunjukkan, dirinya yang bicara, tunjukkan yang lurus. Tapi bertolak belakang dengan syariatnya, Ustaz. Bukan tolak belakang. Enggak. Contohnya baca Al-Fatihah itu, kan kalau di syariat kan kita yang meminta pada kita yang memuji Allah itu kan. Makanya kena ada kita, tentu tidak ada wujud. Karena juga. Tidak akan jadi-jadi. Ya. Maka Iya, kenapa karena ada kita. disinilah baru terjawab oleh kita. Kenapa Allah itu Esa? Tidak berbilang, itulah dia. Kenapa Allah Samad? Ahad. Bukan berbilang. Kalau masih ada kita, ada dia, berarti dua. Dia tidak. Esa. Esa. Esa bagaimana Esa? Ini bayang-bayang. Sekarang ini kunci. Ini sama Bu? Mana? Bergerak. Ya. Yang mana yang kunci? Berapa kunci itu sebenarnya? Satu. Satu. Tapi kenapa disebut dua? Bayang-bayangnya satu. Apakah kita asik di bayang-bayang nih atau ke sini? Ke satu hayat. Itu kajian makrifat kemarin. Dan tidak mungkin berpisah bayang-bayang dengan yang punya Bayang-bayang. bayang. Tidak mungkin kita bergerak kalau bukan dia. Tidak mungkin kita pakai kalau bukan dia. Siapa yang pakai baju? Dia. Maka terciptalah Allah dan hamba. Maka siapa dia? Rabbani, yang maha menguasai. Tidak ada kita. Selama masih ada kita, tentu tidak qadim Allah pada dirinya. Jauh kita. Jauh. Ini karena belum bertemu aja kitanya seluruhnya. Udah Jadi bisa Allah itu mendengar, berbicaranya suran gitu dan udah sholat bisa dia. mendengarnya, udah bisa mengamatinya, tapi belum bertemu berwujudnya. Iya. Itu aja masalahnya. Kalau bertemu dengan wujudnya, maka buat latihannya di rumah sendiri. Seperti yang ditunjukkan dulu. Boleh dengan tisu untuk riyadhah. Tapi sesuai instruksinya. Kalau dia suruh pancing-pancing kalau perlu ya. Saya ingin membuktikan kebenaran engkau ya Rabb. Bagaimana caranya? Ada nanti instruksi. Macam-macam. Ada instruksinya sedang menggulai, kau aduk dengan tangan, aduk. Ada instruksinya, kau ambil sandal tuh. Kau ucapkan niatkan nih. Siapa marah dia, maka terpental. Dengarkan instruksinya. Duduk sini. Itu niat. Siapa marah di tempat duduk ni, terpental. Itu tidak kita tarik. Sampai kapanpun azali dia. Azali dia. Maka tidak perlu. Maka di kajian fikih dibuat, nikah itu cuma sekali. Kawinnya bisa 1000 kali. Itu dia. Untuk apa? Mencetak kehidupan baru. Berkarya, berbuat, itulah Rabbani. Maka Plato menyebut dia adalah akal. Akal itu adalah ide. Oleh pandangan Plato, maka semua itu adalah ide. Ide itulah yang mencetak. Ide itulah yang berbuat. Tapi di level hakikat dan makrifat, itulah disebut zat. Maka dia tidak bisa dideteksi oleh ruang dan waktu. Dia bisa menembus segala arah. Maka dia tidak punya rupa, tapi dia punya wajah. Bukankah ini wujudnya di sini dan di sini? Wujud zahir. Gedung, betul Bu? Maka ahli makrifat itu adalah ahli filsafat, ahli seluruh cabang ilmu. Itulah ahli hakikat. Maka ahli hakikat itu dibuat di level zuhud saja, ya. Apa katanya? Manzadat dunia, ya. Adhalallahu fil hikmah fi qalbi. Allah akan masukkan ilmu hikmah ke kalbinya. Apa tanda ilmu hikmah telah masuk di kalbi orang itu? Zahirnya fantalaqa biha lisana. Kalamnya kalam
Allah. Jadi kalau katanya sehat-sehat, jatuh, menangis, tertawa, itu tergantung lagi. Lalu wa arrafa ad-dawa' dunya wa dawa'uha. Allah bukakan segala penyakit persoalan dunia dan obatnya apa saja. Makanya sampai di ahli hakikat, apa saja persoalan hidup, kadang air putih semuanya. Betul tak, Bu? Demam air putih juga, mau jual air putih juga, karena itu hanya alat saja dia. Lalu apa? Wa ahrajahu, dia tempat solusi oleh setiap persoalan hidup. Ila Darussalam, itulah kampung keselamatan. Itu diberikan Allah. Diberikan Allah ya. Jadi sampai itu maka untuk apa lagi lah. Jadi kalau sampai lepas itu, pada juga lagi pakai mobil. Dia lebih cepat dari mobil. Iya. Perlu lagi pesawat. Sekarang beredar di YouTube baru yang dia terbang dari Indonesia melewati Ka'bah. Tawaf. Coba buka itu nanti ya. Wali Allah dari Indonesia terbang melewati Ka'bah. Coba bayangkan. Dia di pesantrennya tiba sholat di sana dia. Bukan ya. Siapa nama walinya? Ada yang bilang. Ya Allah. Ya, udah Ustaz, di kampung kami ada Ustaz. Jadi Ini Adam namanya. barulah kita tahu, ya Allah. Di Mekah ini kawan. Betul adanya. Jadi dapat rasa saja nanti Bunda. Itu terasa nikmatnya. Kita bisa mengendalikan. Kan gerimis-gerimis tadi kan. Itu tidak pas kita mengendalikan. Akan payah. Tentu kuncinya musyawarah. Untuk musyawarah kembalilah ke Rabbaninya. Lanjut? Lanjut Ustaz. Lanjut. Di level sholat. Masuk kita level puasa lagi. Masuk level puasa lagi.